Eksekusi rumah dinas ex-bioskop Ria Brastagi diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat petugas akan merobohkan sebuah rumah dinas di lahan ex-bioskop Ria Brastagi yang berada tepat di pusat kota Brastagi, Sumatera Utara. Warga yang merupakan karyawan dan bekas karyawan bioskop Ria melawan dan mempertahankan rumah karena belum menerima gaji selama 14 tahun. Mereka baru mau keluar jika gaji sudah dibayarkan. Salah seorang di antara mereka jatuh pingsan saat melancarkan protes penggusuran. Lokasi ex-bioskop yang akan digusur ini nantinya akan dipugar dan dijadikan pusat kuliner di kota Brastagi, Sumatera Utara. Kita tahu bahwa mereka sudah bekerja di PDAIJ lebih dari 30 tahun. Rumah yang selama ini mereka tempati sebagai fasilitas karyawan. Padahal kita tahu Pak Sani, Pak Surbakti belum jelas statusnya. Apakah masih karyawan, apakah sudah di PHK. Karena sampai saat ini tidak ada bukti mereka sudah di PHK. Kegiatan ini sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur yang tertentu. Pada saat nanti sudah dikosongkan, lokasi ini akan dilakukan renovasi oleh AIJ dan nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu perencanaan pusat jajanan ataupun food court. Eksekusi dihentikan sementara karena adanya kesepakatan antar kedua belah pihak, baik pihak perusahaan PDAIJ dan karyawan ex-bioskop Ria Brastagi. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Eksekusi rumah dinas ex-bioskop Ria Brastagi yang diwarnai kericuhan tadi menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. AKP Diah Chandrawati yang merupakan anak buah Verdi Sambo telah menjalani sidang etik. Hasilnya AKP Diah dijatuhi sanksi demosi selama 1 tahun. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Pemirsa, demo menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta sore tadi diwarnai kericuhan. Massa mahasiswa saling dorong dengan polisi yang berjaga, serta merobohkan separator. Kericuhan mewarnai aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis sore. Massa mahasiswa saling dorong dengan petugas polisi yang berjaga. Selain itu, mereka juga menggulingkan separator yang terpasang serta menginjak kawat berduri. Kericuhan dipicu massa yang dihalangi petugas saat memaksa mendekat ke istana. Para mahasiswa ini berorasi menolak kenaikan harga BBM. Hujan yang turun tidak menyurutkan aksi mereka. Aksi digelar sejak Kamis siang oleh 3 elemen massa, yaitu dari BMSI, GMNI, dan massa dari pihak lain. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan MH Tamrin sempat padat. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca demo sore tadi, kita sudah bergabung bersama dengan Nata Arman dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Nata, bagaimana situasi terkini di kawasan Patung Kuda? Baik Abraham dan juga pemirsa, pasca berlangsungnya aksi demonstrasi yang berlangsung pada siang hari tadi tepatnya pada pukul 1, beginilah suasana pada malam hari di Patung Kuda, yang mana lokasi ini di belakang saya merupakan tadi titik kumpul dari para mahasiswa yang berorasi dari pihak BMSI maupun dari beberapa organisasi mahasiswa lainnya seperti GMNI, HMI, dan juga beberapa organisasi mahasiswa lainnya. Dan diperkirakan tadi untuk jumlah dari mahasiswa sendiri ini sekitar 1.000 yang tergabung dalam berbagai organisasi campuran untuk melakukan aksi demonstrasi rencananya di depan Istana Merdeka. Namun tadi aksi tersebut tidak sampai Istana Merdeka karena tadi Jalan Merdeka ini sempat ditutup oleh pihak kepolisian dan juga dilakukan pemasangan kawat berduri dari pihak kepolisian dan juga brigade dari kepolisian. Dan juga tadi meskipun sempat terjadi adu saling dorong dari pihak mahasiswa maupun dari pihak kepolisian dan juga tadi sempat dijebol oleh mahasiswa, namun situasi kembali kondusif dan juga orasi kembali berjalan dengan normal. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa untuk pengamanan sendiri tadi pada sore hari untuk personil sendiri dikerahkan sekiranya 5.600 personil gabungan dari TNI Polri dan juga beberapa stakeholder terkait untuk mengamankan situasi berjalannya orasi terkait dengan buntut dari kenaikan BBM yang dikhawatirkan oleh para mahasiswa nantinya akan terjadi dampak
kenaikan bahan pokok pangan lainnya seperti harga sembako dan juga lain-lain. Dan diharapkan bagi tadi juga mahasiswa berharap kepada pemerintah agar pemerintah ini bisa menjamin dengan adanya kenaikan BBM yang begitu signifikan, tentunya bisa menjamin juga kestabilan harga bahan pokok pangan yang tidak melambung tinggi seperti yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio Abraham. Baik, terima kasih Nata Arman, laporan Anda langsung dari kawasan Patung Kuda malam hari ini yang sudah berjalan dengan kondusif. Pemirsa, saling dorong antara mahasiswa dan polisi mewarnai unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu, mahasiswa juga melakukan sweeping ke dalam gedung DPRD untuk mencari ketua dewan. Ratusan mahasiswa di Kediri, Jawa Timur terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian di depan gedung DPRD Kota Kediri, Jawa Timur. Mahasiswa yang terus mendesak masuk untuk menemui ketua DPRD diadang oleh anggota kepolisian. Tidak hanya saling dorong, mahasiswa juga melakukan sweeping ke dalam kantor DPRD untuk mencari ketua DPRD Kota Kediri. Mereka ingin menyampaikan tuntutannya secara langsung kepada ketua DPRD yang saat itu tidak ada di tempat. Unjuk rasa ini merupakan bentuk penolakan mahasiswa atas kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu, massa juga menolak BLT BBM karena dinilai hanya masyarakat tertentu saja yang bisa memperoleh BLT. Menyatakan sikap untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi. BLT yang nantinya akan diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dalam hal ini kami tegas untuk menolak ditiadakannya BLT BBM. Karena BLT BBM hanya pemanis rezim oligarki. Karena tidak ditanggapi, ratusan mahasiswa itu akhirnya membubarkan diri. Mahasiswa juga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar karena aksinya tidak ditemui oleh Ketua DPRD Kota Kediri. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara terkait kenaikan harga BBM. Menurut Ma'ruf Amin, tidak ada kenaikan harga BBM, melainkan yang ada adalah penyesuaian. Selain itu, rombongan Wapres Ma'ruf Amin juga sempat diadang pendemo saat kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara terkait kenaikan harga BBM yang diumumkan Presiden Jokowi pada Sabtu lalu. Wapres Ma'ruf Amin menyebut harga BBM saat ini tidak mengalami kenaikan, melainkan penyesuaian semata. Disebutkan Ma'ruf Amin, kenaikan harga BBM sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal itu disebabkan kondisi global yang tengah mengalami krisis energi. Selama ini tidak sampai, karena itu diambil. Nah, karena itu diambil ini dilakukan namanya kan bansos ya, BBM yang kita berikan. Jadi ini kita mulai lakukan penataan dan tentu saja itu ada akibatnya. Akibatnya itu kemudian ada kenaikan. Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian, ya, normalisasi harga pada harga keekonomian. So, dampak itu tentu ada, dan itu juga dampak global. Akibat daripada situasi global, nah kemudian krisis energi ini berdampak di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Saat melakukan kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, rombongan Wapres Ma'ruf Amin sempat diadang pendemo saat melintas di Simpang Caritas pada Rabu siang. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM ini sempat ricuh. Massa yang berasal dari elemen organisasi mahasiswa Cipayung Plus sempat memblokade jalan. Setidaknya 7 orang pengunjuk rasa yang mengadang rombongan Wapres Ma'ruf Amin diamankan petugas kepolisian. Di tengah kisruhnya kenaikan harga BBM, seorang pria di Cirebon, Jawa Barat mencoba melakukan pembakaran di SPBU. Beruntung, api dapat dipadamkan sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kamera pengawas merekam adegan seorang pria mencoba melakukan pembakaran di SPBU Kecamatan Gunung Jati, Cirebon pada Kamis pagi.
Pria tersebut mula-mula menghampiri sepeda motor yang tengah diisi bahan bakar. Kemudian melempar korek api yang menyala ke arah tangki motor tersebut. Api yang menyala membuat warga yang berada di lokasi panik dan berhamburan. Beruntung, api dapat segera dipadamkan. Pelaku yang mencoba kabur dapat diamankan petugas keamanan yang dibantu polisi dan dibawa ke Satreskrim Polres Cirebon Kota. Jam 19 ada nih masuk. Kalau nggak revo warna merah. Jam 9.15. Jam 9.15 ya. Dia ngikut antrian juga? Ikut antrian dan dia ngisi. Pas ngisi pertalit, pikir saya dia temennya, dia jalan nih dari depan. Pikir saya temennya, saya kan di belakang lagi ngatur. Gak tau pas lagi ngisi, dia mendekati langsung ambil korek di motor tersebut. Ke motor dia sendiri? Bukan, motor orang yang lagi ngisi ternyata nggak kena. Sementara setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, pelaku diduga memiliki gangguan jiwa. Kami menginterogasi jawaban dari terduga pelaku memang tidak jelas dan kami mendapatkan informasi dari saksi warga sekitar tempat tinggal pelaku bahwasanya pelaku itu memiliki kelainan kejiwaan atau depresi. Karena jawaban pelaku yang melantur saat pemeriksaan, pihak kepolisian pun masih mendalami motif lain dari pelaku. Kita ke informasi lainnya, badan pesawat milik TNI Angkatan Laut yang jatuh di perairan barat Surabaya ditemukan di kedalaman 15 meter. 7 kapal perang dikerahkan untuk mengevakuasi bangkai pesawat tersebut. Badan pesawat ditemukan di sekitar alur barat Surabaya atau perairan Selat Madura dengan kedalaman sekitar 15 meter. Koarmada 2 mengerahkan 7 kapal perang di lokasi jatuhnya pesawat dengan tim penyelam pasukan Kopaska. Upaya pencarian ini dilakukan untuk pengangkatan badan pesawat. Pada proses saat ini adalah kita akan mengupayakan mengangkat pesawat tersebut. Di samping kami di sini ada juga kapal sebanyak KRI 7 kapal dan adanya 3 tim penyelam dan 2 tim Kopaska. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya 2 penerbang, yakni Letu Yudhistira Eka dan Letda Dendi Kresna dalam insiden ini. Pada tadi jam 10.00 telah ditemukan di kedalaman laut 14 meter, masih di dalam bangkai pesawat yang jatuh kemarin dan juga sudah dievakuasi ke RSAL Surabaya dan juga untuk pesawat juga sudah diangkat di KRI Soputen yang nantinya besok akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia di Surabaya. Dan tentunya kami semuanya ikut berduka cita, berbela sungkawa, dan ini tentunya akan menjadi evaluasi kami khususnya di Pusat Penerbangan Angkatan Laut yang untuk mengevaluasi supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sebelumnya pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis G36 Bonanza T2503 hilang kontak pada Rabu pagi di perairan Selat Madura antara Gresik dan Pulau Madura, Jawa Timur. Pesawat hilang kontak saat mengikuti latihan anti serangan udara. Pesawat bertolak dari Lanut Juanda, Sidoarjo pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. 10 menit mengudara, pesawat kemudian hilang kontak. Pesawat diterbangkan oleh pilot Letu Yudhistira Eka Permadi dan co-pilot Letda Dendi Kresna Bakti.